Saya mau bilang ketika yang ada padamu tidak dapat diandalkan, ada Yesus yang sampai hari ini bisa buat mujizat, dan you can count on the God of miracle. Kamu bisa mengandalkan Tuhan pembuat mujizat yang masih buat mujizat sampai hari ini. Amin. He is the God of miracle. Dia Tuhan yang buat mujizat. Yuk next slide kita baca. Next slide. Yohanes 2 ayat 11. Ini kisah di mana Yesus buat mujizat di perkawinan di Kana, kehabisan anggur, Yesus ubah air jadi anggur atau jadi wine, sehingga itu mujizat yang terjadi pertama kali. Dikatakan seperti ini, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. Sebutan Galilea itu sebutan untuk orang-orang Galilea, orang-orang Tiberias juga. Jadi untuk saudara yang ada di Tiberias hari ini, sebenarnya saudara sedang disemangati bahwa di Tiberias dimulai mujizat, di Galilea dimulai mujizat. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah di Tiberias di Galilea menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kalau saudara buka Injil Yohanes, Yohanes fokus banyak bicara tentang kasih Tuhan. Karena kasihnya Tuhan buat mujizat. Ada banyak cerita mujizat di kitab Yohanes. Kalau saya boleh kasih julukan untuk Injil Yohanes, maka julukannya seperti ini. Next slide. Encourage to believing. Encourage to believe. Mendorongmu untuk percaya. Injil ini mendorongmu untuk percaya. Dan saya percaya di sore hari ini Tuhan lagi dorong setiap pribadi yang datang untuk percaya bahwa Tuhan masih buat mujizat. Mengapa ada cerita air diubah jadi wine atau jadi anggur? Karena anggurnya sudah habis. Supaya saudara percaya kalau ada yang habis di hidupmu, Tuhan masih bisa buat mujizat. Tuhan masih bisa buat berkat baru, pemulihan di hidupmu. Amin. Di kitab yang sama, di Yohanes diceritakan ada orang lumpuh angkat tilamnya dan berjalan, bersorak-sorai, bahkan bersuka cita. Supaya saudara hari ini percaya ketika keadaan dunia mungkin gak jelas, ekonominya naik turun, saudara dan saya bersama Tuhan, percayalah, tidak akan tinggal diam dan menjadi lumpuh. Kita akan terus melangkah, terus naik dan naik. Amin. Jadi kepala bukan jadi ekor. Amin. Di Injil Yohanes ada kisah orang buta dari lahir yang terbiasa bergerak dengan cara mendengar atau meraba. Tapi dijumpai Yesus, disuruh basuh wajahnya di kolam Siloam matanya dan dapat melihat. Sehingga ada versi baru tentang orang ini. Sekarang dia enggak melangkah berjalan dengan cara meraba atau mendengar. Dengan cara meraba atau mendengar. Sekarang dia berjalan dengan cara melihat. Supaya saudara hari ini percaya bahwa Tuhan punya cara pandang yang beda tentang hidupmu. Bahwa di dalam Tuhan engkau sanggup dibuat menjadi baru oleh Tuhan. Amin. Yang lama udah berlalu, yang baru sudah datang, Alkitab bilang. Di Injil Yohanes ada kisah di mana angin ribut, angin badai diredakan oleh Yesus. Supaya saudara didorong hari ini untuk percaya bahwa Tuhan masih meredakan badai kehidupan sampai hari ini. Dan Tuhan buat tenang badainya. Supaya saudara percaya di tengah hiruk pikuk masalah tantangan yang bisa buat kita jadi takut. Seperti murid-murid ketika ada badai jadi takut. Hati kita bisa tenang karena Yesus bisa buat ketenangan di tengah badai. Amin. Dan semua kisah itu kalau disimpulkan menjadi satu kekuatan untuk dorong saudara hari ini bahwa Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia sediakan mujizat, hari ini Yesus yang buat mujizat bisa kita andalkan untuk setiap mujizat yang kita perlu di area hidup kita. Amin. Sama-sama bilang, saya punya Tuhan yang bisa buat mujizat. Kalau saudara butuh konfirmasinya apakah Tuhan masih tetap buat mujizat, saya mau bilang silahkan pergi ke Israel dan lihat kubur Yesus yang kosong masih ada. Kubur Yesus yang kosong masih ada. Yesus ketika disalib mati, dia tidak tinggal diam. Hari ketiga dia bangkit.
Dia tidak berhenti berkarya. Dia naik ke surga. Dia curahkan Roh Kudus-Nya. Dan Roh Kudus-Nya sedang bekerja. Bahkan dalam ibadah ini, Yesus masih tetap buat mujizat. Dan Dia masih tetap bisa diandalkan. Amin. Untuk buat mujizat di kesehatan kita, buat mujizat di keuangan kita, di bisnis kita. Mujizat masih ada. Amin. Sama-sama bilang mujizat masih ada. Sama-sama bilang, Tuhan, saya pembuat mujizat. Sama-sama bilang, saya bisa mengandalkan Tuhan. Kasih tahu kanan kirinya, kamu bisa andalkan Tuhan. Kadang-kadang teman kita nggak bisa diandalkan sepenuhnya. Jabatan kita, pemikiran kita nggak bisa diandalkan sepenuhnya. Tapi saya mau bilang, the God of miracle bisa diandalkan. Tuhan bisa diandalkan. Hari ini terserah dunia mungkin lagi kacau, dunia lagi naik turun. Apalagi di tahun politik mungkin saudara lihat sesuatu yang mengerikan, menakutkan. Tapi percayalah ada Tuhan pembuat mujizat yang bisa diandalkan untuk menjaga hidupmu. Amin. Next slide kita baca. Masih perkawinan di Kana. Ketika mereka kekurangan. Jadi perkawinan ini mengundang Yesus. Ibu Yesus diundang. Kemudian juga murid-muridnya Yesus diundang. Dan ketika perkawinan itu berlangsung, perkawinan di zamannya Yesus, itu pestanya bisa berhari-hari. Dan ketika pestanya berlangsung, Alkitab mencatat mereka kehabisan anggur. Yuk kita baca Yohanes 2 ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saya mau bilang, Ibu Yesus bukan panitia acara perkawinan di Kana. Yesus juga bukan panitia acara perkawinan di Kana. Mereka hanya diundang di perkawinan di Kana. Tapi saudara harus lihat di sini, yang bersama Yesus, Ibu Yesus peduli ketika pesta itu kekurangan anggur. Kita belajar apa dari kisah ini? Sebagai hamba Tuhan, saya mau teriakan ini kepada setiap kita yang mendengar khotbah pada sore hari ini. Your problem matters to heaven. Coba next slide. Masalahmu itu penting buat surga. Surga mau juga memecahkan masalahmu. Amin. Tuhan mau urusanmu juga beres. Amin. Tapi perlu orang seperti Ibu Yesus yang berdoa, yang bilang sama Yesus, mereka kehabisan anggur. Perlu ada orang yang punya hati, yang punya hasrat, yang desire lihat mujizat ketika anggurnya habis. Amin. Saya nggak tahu masalahmu apa, tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang apapun masalahmu, Tuhan masih buat mujizat sampai hari ini. Tapi Tuhan nggak maksa. Tuhan mau terlibat, Tuhan mau memecahkan masalahmu. Tapi kamu perlu bersikap seperti Ibu Yesus. Ibu Yesus mendesak Yesus, ayo do something. Gambarannya Ibu Yesus itu doa, ayo dong buat sesuatu. Perkawinan ini kehabisan anggur, buat sesuatu. Ibu Yesus mendesak Yesus buat mujizat. Yesus bilang, Ibu, apa urusanmu? Waktuku belum tiba. Tapi karena ada orang yang desire, ada orang yang sungguh berhasrat pengen lihat mujizat, ketika Maria menunggu dan berkata kepada para pelayan, nanti kalau disuruh apa-apa sama Yesus ikutin aja. Ketika Maria menunggu, setelah doa, setelah minta, setelah berharap, apa yang Yesus akan lakukan? Yesus memberi perintah, isi tempayan-tempayan yang kosong dengan air penuh. Lalu cedok airnya, sajikan kepada tamu. Tamu yang cicipin begini, air itu berubah jadi anggur, jadi wine. Dan berkata di Yohanes 2:10, biasanya orang menyediakan anggur baik dulu baru yang kurang baik. Tapi kalian menyediakan anggur terbaik, anggur yang baik sampai saat ini. Dari beberapa terjemahan yang saya baca, anggur yang dibuat Yesus, hasil mujizat, itu lebih baik dari anggur terbaik yang disediakan di pesta perkawinan di Kana. Artinya apa? Ibu Yesus memohon agar tersedia anggur dengan cara mujizat. Tuhan jawabnya jauh lebih banyak, jauh lebih hebat. Saya nggak tahu kebutuhanmu apa, tapi sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, Tuhan kita Tuhan pembuat mujizat, ahlinya buat mujizat. Maka doa datang sama Tuhan. Miliki hati yang hasrat gitu, pengen doamu dijawab. Karena Alkitab janjikan seperti ini. Next slide.
Efesus 3 ayat 20 mungkin saudara udah hafal ayatnya. Tapi saya kasih bahasa terjemahan dari TPT Translation. Dikatakan seperti ini, never doubt God's mighty power to work in you. Jangan pernah ragu kuasa Tuhan yang besar yang bekerja di hidupmu. Amin. Dia dapat melakukannya more than your greatest request. Dia bisa melakukannya jauh lebih hebat dari doamu yang terbesar. Your unbelievable dream, dari impianmu yang susah dipercaya. And exceed your wildest imagination, dari hayalanmu yang paling gak masuk akal. Dia mengerjakan semua. Dia akan lakukan itu untuk menunjukkan miraculous power constantly. Energize you, untuk kasih energi di hidupmu. Perkawinan di Kana butuh energi sukacita. Kalau anggurnya habis, energi sukacita itu mungkin mulai turun. Tapi Yesus tahu apa yang dibutuhkan. Dan ada orang yang mendesak, yang desire, ingin lihat mujizat. Dan Yesus kasih lihat mujizat. Anggurnya anggur yang terbaik. Kasih energi, kasih kebahagiaan baru di perkawinan itu. Amin. Kita butuh energi nih selama hidup di bumi. Kita butuh semangat. Amin. Kita butuh kekuatan. Saya mau bilang, dari mana kita dapatkan? Ketika kita berharap kepada Tuhan, buat mujizat di urusan keuanganku Tuhan, buat mujizat di bisnisku Tuhan, buat mujizat di karirku Tuhan, maka Tuhan akan jawab jauh lebih banyak, jauh lebih hebat dari doa yang terhebat, terbesar yang pernah kita naikkan. Amin. Saya terjemahkan gini nih, next slide. Jangan pernah ragu. Kuasa Tuhan yang besar yang bekerja di dalammu. Dia pegang dadamu, bilang, saya gak akan ragu. Amin. Ada kuasa Tuhan yang besar di dalam saya, yang bekerja jauh melebihi permintaan terbesarmu. Jauh melebihi apa lagi? Impianmu yang paling sulit dipercaya. Imajinasimu yang paling tidak mungkin. Kenapa Tuhan jawab? Supaya kamu punya energi untuk terus melangkah selama hidup di bumi ini. Tuhan masih buat mujizat. Dan Tuhan pembuat mujizat bisa kita andalkan. Ketika kita gak bisa andalkan dunia ini, ketika kita gak bisa andalkan ekonomi sebuah bangsa, kita gak bisa andalkan apa yang kita lihat, apa yang kita punya, ada yang bisa kita andalkan. Kita bisa mengandalkan Tuhan pembuat mujizat. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi gimana mau ada mujizat, Pak Pendeta? Saya gak punya apa-apa. Yang saya punya terlalu sedikit. Gimana mau bisa bayar utang ada mujizat, bahkan saya kerja aja nggak punya. Gimana mau ada mujizat, Pak Pendeta, untuk sakit saya, bahkan untuk beli obat aja saya nggak punya uangnya. Saudara menganggap yang kamu punya hanya kecil. Saya mau bilang yang kecil itu tawarkan kepada Tuhan, dan biar Tuhan ambil yang kecil di hidupmu itu dan berbuat hal besar buat hidupmu. Karena next slide saya tulis seperti ini. God can take a small thing and do a big thing. Tuhan bisa memakai hal kecil di hidupmu untuk melakukan hal yang besar bagi kehidupanmu. Saya percaya kalau saya ceritakan ini, saudara gak asing sama cerita ini di Yohanes 6. Ada 5.000 orang laki-laki belum makan. Tahu ya ceritanya ya? Belum termasuk anak kecil, belum termasuk perempuan. Yesus bilang kasih mereka makan. Lalu kemudian mereka bilang kami gak punya apa-apa. Yesus bilang apa yang ada padamu? Yohanes 6 ayat 8, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, berkata apa? Ayat 8, ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Andreas mau bilang ada sih 5 roti 2 ikan. Tapi kalau dibanding orang yang mau makan, itu besar atau kecil? Besar atau kecil yang mereka punya? Kecil. Nggak cukup. Oh jangan 5.000 orang laki-laki dan perempuan dan anak-anak belum dijumlah. Yang di sini aja dulu nih. Yang di sini kelaparan semua kita anggap. Lagi lapar. Lalu kemudian Nikola bilang, ada Pak Mario, 5 roti 2 ikan. Oh ya udah bawa sini. Yuk kita bagi-bagi.
Silahkan diambil. Wah, udah rebutan, ada yang gak kebagian. Oh nggak, biar adil kita potong-potong. Dipotong sama saya. Ada berapa orang nih? Dipotong, potong, semuanya kebagian, kecil-kecil kan segini. Lalu saudara bilang komentar gini, Pak Pendeta, saya pernah makan roti unyil kecil, tapi ini unyil terunyil kayaknya. Kecil banget. Yang mereka punya sedikit, kecil banget. Nggak cukup untuk 5.000 orang laki-laki. Tapi yang menarik, Yesus bilang, yang kecil itu Yesus ambil. Ayat 11 coba. Ayat 11. Lalu Yesus ambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Singkat cerita, semua makan sampai kenyang. Disuruh tambah, udah nggak kuat lagi. Beneran tambah. Oh gitu, udah kenyang. Nggak bisa. Pengen sih masukin lagi ke mulut, tapi udah nggak cukup, udah kenyang. Dan masih sisa 12 bakul. Tuhan ambil yang kecil itu. Saya mau tanya nih, kira-kira Tuhan bisa buat nggak? Tiba-tiba terjadilah dengan mujizat. Pohon-pohon yang ada di sekitarnya berbuah banyak. Bisa nggak? Tiba-tiba sungai-sungai di dekatnya loncat ikan-ikan, sehingga mereka bisa makan. Bisa buat gitu nggak? Bisa. Tapi Tuhan mau ajar kita, Tuhan nggak pakai yang jauh yang nggak kita punya, Tuhan mau pakai apa yang ada di tangan kita. Yang sering kali kita remehkan, yang sering kali kita nggak anggap. Ingat, janda yang punya utang banyak. Elisa tanya, apa yang ada di rumahmu? Elisa nggak tanya apa yang dia nggak punya, apa yang kamu punya? Minyak dibuli-buli sedikit. Jangan remehin minyak itu, masuk kamar. Tutup pintu, tuangin. Lewat minyak yang sedikit itu, ada mujizat. Lewat apa yang sedikit itu, ada mujizat. Amin. Apa yang ada di hidupmu? Pak Pendeta, saya cuma punya air mata. Tawarkan sama Tuhan air matamu. Pak Pendeta, saya hanya punya impian. Ya udah, tawarkan impianmu sama Tuhan. Pak Pendeta, saya udah gak punya apa-apa. Yang saya punya hanya ketaatan pada firman Tuhan. Ya udah, taat sama firman Tuhan, lakukan buat Yesus. Taruhkan pada Yesus. Yesus bisa ambil yang kamu anggap remeh, yang kamu anggap kecil, itu diambil Tuhan dan berbuat hal besar di hidupmu. Yesus enggak buat dari yang lain, tapi Yesus ambil dari yang ada padamu. Maka jangan remehin pekerjaanmu hari ini. Jangan remehin bisnismu. Ada orang yang kerja bilang gini, Pak Pendeta, pekerjaan saya gajinya dipotong hari ini. Saya bilang jangan remehin pekerjaanmu. Lewat pekerjaanmu, Tuhan bisa buat hal besar. Serahkan pekerjaanmu sama Tuhan. Jangan remehin pasanganmu. Lewat pasanganmu, Tuhan bisa buka jalan. Jangan remehin anak-anakmu. Jangan remehin yang kecil di tanganmu, yang ada di hidupmu. Tuhan gak buat mujizat dari yang jauh, tapi Tuhan buat mujizat dari yang yang ada di tanganmu. Bahkan Tuhan buat mujizat besar, pembebasan buat orang Israel. Dimulai dari keranjang kecil. Yang ketika Musa lahir, semua bayi dibunuh. Tapi Musa disembunyikan di keranjang kecil itu. Keranjang kecil itu dipakai Tuhan untuk membuat mata putri Firaun melihat. Dan kemudian mengambil Musa, membesarkan Musa. Jangan remehkan yang kecil. Daud hanya punya ketapel di tangannya. Waktu berperang lawan Goliat, waktu melawan Goliat yang mengintimidasi, yang mengancam orang Israel, Tuhan gak suruh Daud coba buat pedang yang panjang, coba buat tebing, buat panah, enggak. Tuhan bilang, yang di tangannya yang dipakai. Cuman ada ketapel. Dan dia pergi ke sungai Yordan, ambil 5 batu licin. Cuman ketapel dan batu licin. Mungkin gak dianggap sama orang. Bahkan Goliat mentertawakan, emangnya aku anjing mau dilempar batu? Tapi batu yang kecil itu, dan ketapel itu, ada nama Tuhan di sana. Dan ada kemenangan di sana. Yang kecil di hidupmu, biarlah ada nama Tuhan di sana. Dan biarlah Tuhan berbuat yang besar, buat mujizat di seluruh aspek hidupmu. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Saya percaya kayu kasar di zaman penyaliban Yesus nggak diperhitungkan. Apalagi paku-paku itu. Tapi tahukah, Tuhan pakai kayu dan paku itu untuk buat Yesus jadi tersalib. Jadi digantung di atas kayu salib, terpaku di atas kayu salib, mencurahkan darahnya,
membuat karya penebusan buat seluruh dosa umat manusia, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya saudara dan saya nggak terhilang. Kita bukan cuma kumpul di sini, kita akan kumpul di surga. Dan itu terjadi salah satunya karena ada kayu yang mungkin orang nggak perhitungkan. Makanya jangan anggap remeh yang kecil di hidupmu. Saya menyebut Yesus kita adalah, next slide, King of every situation. Penguasa atas semua situasi dan keadaan. Apa situasimu? Apa masalahmu? Dia berkuasa atas semua situasi dan masalah di hidupmu. Yang menarik nih gini nih, Yesus pagi-pagi biasanya udah doa. Siang hari itu Yesus jalan kemana-mana nyatakan kuasa mujizat. Sore-sore Yesus kembali. Waktu Yesus kembali, ini yang terjadi. Yuk kita buka Lukas 4 ayat 40. Saudara sampai di titik ini diberkati Tuhan. Imannya dibangkitkan. Mana tangan-tangan yang imannya dibangkitkan, percaya ada mujizat di hidupnya? Boleh lambaikan tinggi tangannya. Saya mau bilang, jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai imanmu. Pulang bawa mujizat, pulang bawa mujizat, pulang bawa mujizat, pulang bawa mujizat. Amin. Haleluya. Yuk kita baca. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ada macam-macam masalah. Ada sakit psikis, mental disorder, bipolar, anxiety, cemas. Yang minum obat, ketergantungan obat. Kalau nggak minum obat, cemasnya tambah cemas. Dibawa sama Yesus. Yang sakit jantung, yang sakit paru-paru, yang sakit osteoporosis, yang bungkuk, yang kutilan. Semua nama penyakit, ya kan? Lalu yang menarik, yuk kita baca. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Beberapa terjemahan dibilang semuanya sembuh. Mereka tuh maksudnya semua disembuhkan. Siapa yang lagi punya harapan dan punya doa hari ini? Yang mau datang dan serukan doanya sama Tuhan? Saya percaya ketika engkau datang sama Tuhan, semua yang doa ini pulang doanya dijawab. Amin. Yesus meletakkan tangannya, ini yang menarik, atas mereka masing-masing. Saya mau tanya, Yesus bisa buat gini gak? Ini hari udah sore, Yesus sudah capek pelayanan. Yesus bisa bilang gini gak? Oke, yang punya masalah ekonomi sebelah sini, yang punya masalah sakit sebelah sini, yang sakitnya di mental disorder sebelah sini. Tapi semuanya angkat tangan, saya mau doa. Dengan kuasa Tuhan, semuanya pulih, semuanya sembuh, semuanya diberkati. Yesus bisa bilang gitu gak? Bisa. Tapi yang menarik, Yesus tumpang tangan satu-satu. Satu-satu ditumpangin tangan. Tadi saudara yang amin, semua doanya dijawab. Harus amin juga. Kadang-kadang ada antrian. Sakitnya sama, yang itu disembuhin duluan. Ya iya, dia udah antri di depan. Kamu belum sembuh, tenang aja. Tunggu antriannya. Yesus kan gak 1000 tangan gitu, tumpang tangan. Enggak. Yesus tumpang tangan satu. Jadi ada antrian. Kalau belum sembuh, belum pulih, belum diberkati, tenang aja. Kamu masih dalam antrian. Tapi kamu akan sampai kepada Yesus. Dan kamu akan lihat doamu dijawab. Amin. Makanya jangan kecewa dulu sama Tuhan. Jangan marah dulu sama Tuhan. Setiap kita doanya pasti dijawab. Setiap kita dilayani pribadi oleh Tuhan. Makanya next slide bilang begini, akuilah, percayalah kepada koneksimu, ya. Koneksi-koneksi teman-teman yang hebat yang punya jabatan. Percaya kepada teman-temanmu yang punya jabatan, ya kan? Gitu? Salah baca nih Pak Pendeta nih. Percayalah kepada kekayaan orang tuamu, ya. Percayalah kepada pekerjaanmu gitu ya. Pak Pendeta sengaja disalah-salah ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada logikamu, cara berpikirmu, pengertianmu yang sangat terbatas karena kamu punya Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Akuilah dia, next slide. Akuilah dia penguasa hidup kita, dia yang dahsyat di kehidupan kita. Amin. Maka dia yang tentukan kamu harus ada di mana. Teman saya tahun itu harus ada di bawah dulu.
Percaya aja, di bawah lagi dilindungi, lagi diberkati, bukan lagi turun. Amin. Waktunya balik lagi. Kalau saudara baca Mazmur 23 ada ayat 4, jangan lupa. Sekalipun aku jalan dalam lembah kelam, tapi cuma satu ayat. Yang lainnya ada berkat Tuhan. Tapi di dalam lembah kelam diberkati, tidak takut. Gadamu tongkatmu melindungi aku. Percaya kepada Tuhan, akui dia dalam segala lakumu. Amin. Yang terakhir, pemain musik boleh siap-siap. Saya kasih subjudul apa di sana? Pengakuan sebesar biji sesawi. Apa Pak Pendeta maksudnya? Jadi gini, ada Marta Maria yang adiknya sakit, Lazarus. Di Yohanes 11, tahu ya ceritanya ya. Adiknya sakit, kemudian bilang, kirim kabar sama Yesus, adikku sakit. Yesus balas kabarnya. Yesus bilang begini, everything gonna be okay, I love you, gitu. Iya benar. Karena di ayat 4, 5, 6 Yesus bilang gini, penyakit itu aman-aman aja. Aku mengasihi Marta, Maria, Lazarus. Lalu kemudian Marta Maria tungguin, Lazarus sakit, tambah sakit keras, Yesus nggak datang. Pendeta udah diundang suruh datang, nggak datang. Mati Lazarus. Lazarus mati, Yesus belum datang juga. Nggak ada di acara pemakaman. Sebel juga ya kalau saudara jadi Marta Maria ya. Karena biasa Yesus datang ke rumah Marta Maria. Kemudian akhirnya Yesus datang juga. Tapi dalam pandangan Marta Maria, Yesus datangnya telat. Setelah Lazarus mati 4 hari. Nah, di depan kubur Lazarus, di dekat Marta, Yesus bilang gini, next slide. Yesus bilang seperti ini. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Pertanyaannya apa kepada Marta? Percayakah engkau akan hal ini? Pertanyaan ini ditanyakan, statement ini diucapkan kepada orang yang lagi hancur hatinya, kehilangan adiknya, lagi mengalami kehilangan, lagi patah hati, lagi kecewa. Doanya gak dijawab sama Tuhan. Tuhan gak datang dan adiknya jadi mati. Dan Yesus bilang, aku kebangkitan dan hidup. Kamu percaya enggak? Mungkin pertanyaan yang sama sedang diajukan kepada setiap kita yang datang sedang mengalami kebangkrutan, datang sedang dihianati sama orang, datang sedang mengalami hal-hal yang buruk. Dan Tuhan berkata kepadamu, aku adalah Tuhan yang bisa membangkitkan bahkan apa yang mati di hidupmu, apa yang mati di ekonomimu, mati di kesehatanmu. Percayakah engkau akan hal ini? Oh, ini bukan pertanyaan yang gampang untuk dijawab. Nggak gampang buat Marta. Adiknya mati, matinya udah 4 hari. Yesus ngomong, aku kebangkitan dan hidup. Jawab Marta apa di sana? Ayat 27. Yuk, boleh pemain musik boleh mulai. Jawab Marta apa? Ya Tuhan. Ini jawabannya enggak gini. Ya Tuhan, aku percaya. Enggak. Karena Yesus lagi bilang gini, aku bisa bangkitin orang mati. Percayakah kamu itu? Harusnya dia jawabnya gini, aku percaya kamu bisa bangkitin Lazarus. Enggak. Sulit untuk dia ngomong itu. Karena dia mengalami kesesakan, mengalami kehilangan, mengalami kehancuran. Dia cuma bisa bilang gini, aku percaya engkau Mesias. Aku percaya bahwa engkau anak Allah. Aku percaya engkau yang dikatakan dia akan datang. Mungkin kalau ada yang bangkrut hari ini, yang bisnisnya lagi hancur, Tuhan bilang, aku bisa pulihkan bisnismu. Dan saudara udah usahakan dengan segala cara, pengetahuan, kehebatan saudara, enggak pulih-pulih. Tuhan bilang, aku bisa pulihkan, bangkitkan. Percayakah engkau? Agak sulit juga ngomongnya. Mungkin cuma bilang gini, ya aku percayalah Tuhan berkuasa. Enggak berani bilang, aku percaya bahwa Tuhan bisa pulihkan bisnisku. Karena udah coba, udah lakukan. Sulit untuk ngomong itu. Tapi tahukah saudara, dari 3 statement, dari iman yang saya mau bilang, iman kecil, pengakuan kecil, bukan pengakuan besar. Kalau pengakuan besar, Marta harusnya jawabnya, aku percaya Lazarus akan bangkit hari ini. Enggak, dia bilang, ya aku percaya Yesus Mesias, anak Allah, dia yang akan datang. Lewat 3 statement, iman yang kecil, yang confession itu, di mulutnya itu, Tuhan pakai sebagai pijakan untuk berbuat yang berikutnya, yaitu suruh batu di depan kubur Lazarus itu disingkirkan
dan Yesus panggil Lazarus keluar dan mujizat terjadi. Tuhan masih buat mujizat sampai hari ini. Dan saya percaya Tuhan mau di mulut kita mengakui bahwa Dia berkuasa, bahwa Dia pembuat mujizat. Saya simpulkan firman Tuhan, ketika yang lain gak bisa diandalkan, ketika yang ada di hidup kita gak bisa diandalkan, engkau bisa mengandalkan Tuhan pembuat mujizat.